Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Adi Nugraha dengan nomor NPWP 502425102. Di sini saya akan mengerjakan perbaikan dari evaluasi akhir semester. Saya akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Dua balok dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katel berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermassa 2 kg. Yang satu mulai 2 kg. Dan balok kedua bermassa 3 kg. Yang kedua mulai 3 kg. Katral memiliki massa M yaitu 8 kg. M besar 8 kg. Dengan jari-jarinya 0,25 meter. R 0,25 meter. Tali tidak slip pada katrol. Kedua balok mula-mula berada pada ketinggian 0,5 meter dari lantai. Tinggian yaitu H 0,5 meter dari lantai. Ini lantai. Nah, gravitasinya 9,8 meter second. Hitung kecepatan balok serta dengan tali di sisi M1 dan M2. Saya menggunakan nomor A terlebih dahulu, yang dimana percepatan dari balok serta dengan tali di sisi M1 dan M2. Jadi karena ganti katrol diketahuinya adalah katrol cakram homogen, dapat diketahui rumusnya adalah momen inersia kemudian setengah mr kuadrat. I jadi diketahui setengah. Massa dari katrol tersebut adalah 8 kg dari 8, dan jari-jari tadi 0,25 pangkat 2. Jadi dapat diketahui I sama dengan 0,25 kg kali meter kuadrat. Nah, sekarang ditanya lagi adalah percepatan serta tali dengan tali di sisi M1 dan M2. Melalui hal tersebut kita dapat ketahui rumusnya dari T1, karena M1 tidak lebih berat daripada M2, maka tegangannya dapat diketahui dengan persamaan seperti sini. T1 min M1 kali gravitasi dengan M1 dikali percepatan. Persamaan kedua M2 kali gravitasi min T2 M2 kali percepatan. Nah, jadi kita dapat tentukan yang dimana diurutkan per rumus, yaitu T1 min T2 T2 min T1 kali R itu jari-jari kali I alfa sama dengan I A per jari-jari. Kemudian dapat kita simpulkan lagi dari persamaan tersebut, kita dapat hasilnya adalah A M2 min M1 kali gravitasi per M1 plus M2 plus I per R kuadrat. Nah, I per R kuadratnya dapat tercari, yaitu dengan hasilnya adalah 0,25 per 0,25 kuadrat sama dengan hasilnya 4. Nah, lanjut
kita masukkan hasil-hasil dengan yang telah kita ketahui tadi. M2 sebesar 3 dan M1 sama 2 kali gravitasinya 9,8 per 2 tambah 3 plus 4, ini sama dengan A 9,8 per 9. Jadi dapat diketahui hasil percepatannya adalah 1,09 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah sudah diketahui, kali ini kita mau mencari tenggangan dari tegangan 1 dan tegangan 2. T1 dulu, itu massa 1 dalam kurung gravitasi ditambah kecepatan yang diketahui, jadi 2 kali 9,8 tambah 1,09. Kita masukkan hasilnya itu 21,8 Newton. Dan T2 M2 gravitasi min percepatan, kalau ini terbalik jadi 3 kali 9,8 min 1,09 kali 26,1 ton. Nah, tegangan 1 yaitu 21,8 Newton dan tegangan 2 adalah 26,1 Newton. Jadi tahu yang jawaban dari A yaitu percepatannya adalah 1,09 per sekon kuadrat dan tegangan 1 adalah 21,8 Newton dan tegangan 2 adalah 26,1 Newton. Ini kita akan mengerjakan lagi di B, poin B. Itu kecepatan 2 balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Hapus. Nah, karena B perintahnya adalah cari kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Karena di sini M2 memiliki jarak yang belum diketahui, jadi kita cari melalui kecepatannya adalah B, kecepatan sebelum M2. Katanya itu adalah V kuadrat sama dengan 2 dikali kecepatan dikali jarak. Jadi V sama dengan akar 2 dikali 1,09 kali 0,5. Kita dapatkan itu hasilnya adalah 1,04 meter per sekon. Jadi kecepatan sebelum M2 menyentuh lantai adalah 1,04 meter per sekon. Jadi ke poin C, di mana hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Jadi waktu jatuh dari M2 untuk menyentuh lantai, yaitu kita dapat masukkan dari nilai H sama dengan setengah AT kuadrat. Ya, jarak sama dengan setengah kecepatan kali waktu. Karena kita mencari waktu, jatuh M2, maka T sama dengan akar dari 2 kali H per A.
misalkan akar dari 1 dari 2 dikali 0,5 kali 2 dikali 0,5 2 dikali 5 per 1,09. Jadi kemudian akar dari 1 per 1,09 kita dapatkan hasilnya adalah 0,96 second. Jadi waktu jatuh dari M2 adalah 0,96 second. Kali ini sekarang saya akan berikan nomor 2, yaitu sebuah tangga seragam AP dengan panjang 10 meter dan masanya 15 kg. AP ini 10 meter dan masanya M tangga 15 kg. Soal sebuah titik licin bukan gambar ketinggian ujung A tangga adalah 8, ujung A berarti tingginya adalah 8 meter. Kemudian dari nada dasar massa petugas menggunakan oleh 60 kg MB ya, kilogram. Nah, poin A adalah tentukan komponen gaya normal vertikal MB dan gaya geser horizontal SB pada lantai titik B saat petugas memadam kebakaran pada posisi 3 meter titik A menuju titik B. Oke, berarti sekarang saya akan mencari dari gaya horizontal dan gaya vertikal tersebut. Pertama-tama ketahui di sini adalah saya mencari gaya vertikal yang terlebih dahulu, yaitu vertikal. Itu adalah yang dimana diketahui dari delta F Y dengan 0 dan delta energi untuk masih besar. Jadi MB gaya normal dari titik B adalah usaha dari angga plus usaha dari berat ini sama dengan massa tangga dikali gravitasi plus massa petugas dikali gravitasi. Oh, bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, semuanya. Jadi MB sama dengan MT kali B, MT sumber adalah 15 kg dikali dengan garisnya adalah 9,8 ditambah massa tugasnya adalah 60 dikali 9,8 bisa dengan 147 ditambah dengan 288. Jadi NB nya adalah 235 gaya normal vertikal Newton. Kemudian gaya horizontal delta Fx sama 0 juga di gaya status dari B yang gaya normal dari A. Dia mengetahui dari timbangan momen di PC adalah teruskan di sana. Ini adalah N. Nah, gaya normal dari A. Gaya dan ketinggiannya adalah 8. Maksudnya PT 5 cos. Cosnya lagi kita ketahui adalah dari 53 derajat
berarti 5 cos dari 10 cos theta kemudian 6 meter dari 0,6 cosnya dari 9,6 ditambah dengan W dari lebih 3 dikali cos 0,6 theta dari 0,6 di nilai dari theta. Nah, diketahui tadi theta-nya kan 0,6, jadi masukkan lagi mana WT tadi sudah diketahui itu 147 dikali dengan 5 cos dari 5 dikali 0,6 cos theta itu 0,6 ditambah WP tadi 588 3 dikali 0,6 kita kali 147 kali 3 tambah 588 dikali 1,8. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu 1441 ditambah 1058,4. Karena tadi NA dikali dengan tinggi 8, karena kita masukkan ya normal A di 441 ya sudah 441 tambah 8 adalah 1499,4 dibagi dengan 8. Jadi normal A adalah 187,4 Newton, yang dimana tadi dapat kita ketahui adalah FB sama dengan NA, dengan X tadi B kemudian NA jadi 187,4 Newton. Sekarang kita cari poin B, yaitu adalah koefisien biasa statis saat petugas sampai terlebih saat berada di 7 meter dari B. Jadi ketahui tadi B nya adalah kita menggunakan rumus F max sama dengan mu S kali normal dari B. Jadi F max tersebut sama dengan FB yang dimana tadi diketahui adalah 187,4 Newton hasilnya, dan yang normal dari B adalah 735 Newton. Nah, kemudian kita cari dengan dari persamaan tersebut yang dimana mencari gaya statisnya atau mu S di 187,4 per 735. Maka kita hasilnya adalah 0,254 Newton. Jadi gaya statis dari poin saat petugas sampai berpikir dari B adalah 0,254 Newton. Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu dua getaran harmonik selaras adalah X1T dan 3 cos 3 X1T sama dengan 3 cos omega T. Kemudian bersama dengan 2 X2T sama dengan 4 cos omega T plus 60 derajat. Nah, jadi ditanyakan adalah identifikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal masing-masing getaran. Jadi dari kata identifikasi dulu dari X1T
dapat mengetahui amplitudenya dari X1T. Amplitudenya adalah 3 sini, kemudian 3 sini, kemudian frekuensi sudutnya omega lagi, kemudian dan fase awalnya adalah 0 derajat. Nah, soal kedua X2T, amplitudenya adalah 4 cm. Kemudian frekuensi sudutnya sama omega tadi, kemudian fase awalnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita mencari poin B, yaitu nyatakan XT sebagai satu getaran selaras tunggal. XT sama dengan A cos omega T plus periode fase awal, tentukan A dan fase awal. Oke. Jadi kita disuruh mencari poin B, kita disuruh mencari amplitudo beserta fase awal. Nah, kemudian kita masukkan yang tertera tadi, misalnya diberikan yaitu XT sama dengan A cos plus delta omega T plus periode. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu gitu. Dari yang tertahu, nah kita menjawab amplitudo lebih dahulu. XT, jadi XT campuran dari X1 dan X2 itu jadi 3 cos ditambah omega cos omega T ditambah dengan 4 cos omega T plus 60 derajat. Nah, jadi kemudian kita jabarkan lebih lanjut nih, kita turunkan lagi yang dimana tadi di belakang ada 4 cos omega T plus 60 derajat. Ini turunkan lagi nih, jadi 2 cos omega T min 2 akar 3 sin omega T. Nah, dari mana sih? Sebenarnya itu dari penjabaran ini, yang dimana tadinya 2 cos diambil dari 4 cos ini tadi menuju omega T, dan min 2 akar 3 sin ini jadi 3 cos dari cos 60 derajat juga. Jadi sebenarnya min 3 kali setengah akar 3 tadi jadi 2 akar 3 sin omega T. Nah, itu dia hasilnya dari amplitudo. Kemudian kita cari di fase awalnya, yaitu fase awal sama dengan XT. Nah, kita ambil nih dari tadi hasilnya adalah sekarang jadi 5 cos, turunan lagi jadi 5 cos omega T min 2 akar 3 sin omega T. Ini dapat diketahui bahwa amplitudonya adalah 5 dan dia adalah min 2 akar 3. Jadi hanya hasil dari A nya adalah ini, yang dari amplitudo 2 cos omega T min 2 akar 3 sin omega T, dan kali ini di fase awalnya adalah min 2 akar 3 dan hasil min 2 akar 3 sin omega T. Ini
mana kita lanjutkan lagi menggunakan rumus. Rumus itu tadi ini kita kan udah tahu tadi A nya adalah 5 dan B nya adalah min 2 akar 3 nih. Nah kita masukkan rumus kita beres x kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini tadi kan 5 kuadrat plus min 2 akar 3 kurang 2. Nah, ini kuadrat 25 kemudian ini yang 2 kemudian 2 akar 2 4 dikali 3 akar 3 akar 3 soalnya 25 ditambah 12 tidak ada hasilnya ada 37 yang dimana 37 adalah akar 37 adalah 6,08 cm. Nah, karena tadi dulunya kita cari tunas, sekarang kita cari integralnya yaitu tan fase 2 akar 3 per 5. Hasilnya adalah 0,693 dimana fasalnya adalah 34,8 derajat radikal. Jadi XT hasil akhirnya adalah akar 37 cos omega T plus 34,8 derajat. Nah, kemudian kita lanjut di nomor 4 yaitu nomor terakhir. Soal air mengalir dari kiri dari titik 1 ke kanan dari titik 2 dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air aksa. Pada gambar tersebut debit air sebesar 1500 cm3 per detik. Ketahui massa jenis air 1 gram per cm3 dan massa jenis air aksa adalah 13,6 gram per cm3 dan tekanan atmosfer adalah 1 atm 1,03 kali 10,5 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi tanya adalah sebutkan prinsip fisika yang digunakan untuk masalah ini. Nah, prinsip fisika yang dipakai adalah pertama pertama adalah kita mencari satuan debit atau disebut persamaan kontinuitas. Nah, kita menggunakan persamaan kontinuitas dengan rumus persamaan kontinuitas. Hasil itu adalah Q debit air sendiri tadi A1 kali V1 kemudian A2 kali V2. Nah, ini adalah antara perumusan dari debit, kos nampang dan kecepatan di satu di persamaan kontinuitas. Kemudian kita menggunakan juga persamaan Bernoulli. Yang dimana ada rumus P per rho G plus I kuadrat per 2G plus Z dengan konstan. Maka dengan konstan maka tetap yang dimana persamaan Bernoulli ini untuk aliran lunak fluida yang tak termampatkan. Kemudian kita juga menggunakan yang disebut dengan
hidrostatika atau persamaan manometer. Kemudian dengan rumus P sama M0 plus rho G yang bertujuan untuk menghitung hubungan tekanan dengan benda tinggi dari kolam air dan kolam tersebut. Nah, jadi dengan tiga prinsip ini kita dapat mencari suatu nilai yang ditanyakan dari soal ini. Nah, kemudian kita lanjut di poin B yang dimana tanya berapakah laju aliran air di titik 1 dan 2. Oke, bagaimana sih cara mencarinya? Kecepatan aliran di titik 1 dan 2. Nah, kita dapat mencarinya dengan pertama cari luas penampang tersebut. Gimana luas penampang? Rumusnya adalah kita cari karena di situ ada dua penampang yang dimana nantinya adalah jadikan A1 dan A2 yang beda-beda, yang dimana di sini adalah 5 cm dan di situ ada 0 cm atau 10 cm yang dimana untuk penampang bagaimana air dapat mengalir. Di sini A1 sama P dikali di 1/4 ini hasilnya adalah P dikali 0,0542/4. Jadi hasilnya adalah 1,96 dikali 10/3. Nah, ini ada luas 01, luas 82, Pi dikali D2/4. Jadi meternya yang Pi dikali dengan 0,10 akan 2/4. Ini kita tahu lagi nih, hasilnya adalah 7,85 dikali 10. Nah, kemudian karena udah diketahui nih luas penampangnya, kita dapat menyimpulkan menggunakan rumus hasilnya adalah rumus dari V kemudian Q per A tadi yang dimana kita dari persamaan kontinuitas sendiri karena kita mencari kecepatan, jadi kita balik dari V sama Q per sini V1 sama Q per A1 sama debitnya kita ketahui tadi 1,5 kali 10 panggilan juga. Wah, dari A1 nya tadi adalah 1,96 kali 10 panggilan juga. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,76 meter sekon. Nah, ini untuk V1 nya kita sudah tahu adalah sini 0,76 meter per sekon. Kemudian kita cari di V2 Q per A2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 per
sehingga di 7,85 dikali 10 pangkat dan 3 dapat kita tarik hasilnya adalah 0,19 meter per sekon. Nah, ini untuk poin B yang dimana kita ambil kecepatan dapat kita ketahui yaitu V1 kecepatan yang dari titik pertama adalah 0,76 meter per sekon dan V2 kecepatan dari titik kedua adalah 0,19 meter per sekon. Lanjut nih, kita mau cari poin C ya, dimana tentukan tekanan di titik 1 dan titik 2. Oke, titik 1 dan titik 2. Untuk mencari tekanan di titik 1 dan titik 2, kita dapat ambil permukaan dari air raksa tersebut yang dari kanan bersinggungan dengan tekanan udara dari P0 sini. Jadi sekarang disini kita ambil titik referensinya, jadi kita cari dulu permukaan air raksanya. Jadi kan tekanan di titik 1 dan 2. Nah, permukaan air raksa kanan yang di sini itu adalah permukaan air raksa PR sama P0, yang dimana P0 adalah dapat diketahui sendiri adalah 1,03 dari 10 pangkat 5 Pascal. Sebelumnya Newton per meter kubik sama dengan Pascal juga sih. Cuma ini sama aja bisa bagian, tapi misalnya lebih banyak digunakan dari P0 adalah Pascal gitu. Nah, dari raksa kanan sudah, sekarang kita cari permukaan air raksa dari kiri. Dimana permukaan air raksa kiri 0,1 lebih tinggi dari yang di kanan sini. Nah, di kanan lebih rendah 0,1 cm, jadi dengan kiri kita harus PL atau lebih karena PL di daerah di mana jelas soalnya PR sekarang sisi 0,1 cm tadi dari PR kurangi rho HG dikali dengan gravitasi. Juga ketinggiannya dari sisi ketinggian 0,1, jadi sama dengan P0 ini kita gunakan ini tadi dikali atau 0,3 dikali 0,1 yang dimana sih 3 lagi si cm kita jadikan ke cm desimeter 4 kubik. Dimana nantinya menjadi 13.600 dikali dengan 10 gravitasinya dan dikali dengan 0,1. Nah, lanjutkan lagi P0 sebenarnya 1,36 dikali 10 pangkat 4. Jadi nanti dalam raksa diamnya tekanannya berkurang dan titik 1 berada 0,2 meter di atas raksa kiri.
Jadi semakin naik nanti intinya semakin berkurang tekanan air raksanya. Naik semakin berkurang tekanan air raksa. Jadi disebutkan lagi para kejadian di sini. Jadi satu dari titik satu adalah PL atau P kiri tadi PL sama dengan L min rho air kali G dikasih kali 0,2 karena tadi titik satu dari 0,2 meter di atas raksa air yang dimana semakin naik maka semakin berkurang tekanan air raksa. Jadi kita kelompokkan lagi P0 min 1,36 dikali 10 pangkat 4 min rho air adalah 1000 dikali dalam kalinya 10 dikali 0,2. PL tadi ini 0 min 1,36 kali 10 dan air ada 1000, gravitasi ada 10 dan perbedaan tekanan tadi perbedaan tinggi 0,2 meter. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah P1 dan 1,03 kali 10 pangkat 5 dan 1,36 kali 10 pangkat 4 min 2,0 kali 10 pangkat 3. Jadi dapatkan hasilnya adalah 8,7 kali 10 Pascal. Nah, satunya diketahui adalah hasilnya 8,7 kali 10 pangkat Pascal. Sekarang karena titik 1 sudah kita ketahui hasilnya, yang dimana 8,7 kali 10 Pascal, karena kita cari tekanan di titik 2. Jadi 2 nantinya P1 tambah setengah rho V1 kuadrat plus rho G Z1. Dan samaan lagi menjadi kalian T2 tambah setengah PV2 kuadrat tambah rho G Z2. Nah, jadi kita cari P2 nya. P2 sama P1 ditambah setengah, rho nya kita kelompokkan rho kali P1 kuadrat min P2 kuadrat min rho gravitasi Z2 min Z1. Maka gantung ini menjadi setengah setengah rho di V1 kuadrat min V2 kuadrat dan 0,5 dikali dengan 1000 dikali dengan 0,76 kuadrat dikurang 0,19 kuadrat. Nah, kita ketahui hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 2. Kemudian kita cari bagian rho G Z2 min Z1 1000
dikali 10 kali 2 udah benar hasilnya ada 2,0 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, kita jumlahkan seluruh persamaan yang kita dapatkan, yaitu P2 sama dengan 8,7 dikali 10 per 4 ditambah 2,7 kali 10 pangkat 2 min 2,0 kali 10 4. Jadi kita ketahui tekanan di titik 2 nya adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, tekanan di titik 1 tadi hasilnya adalah 8,7 kali 10 pangkat 4 Pascal, dan sekarang tekanan di titik 2 adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak, terima kasih. Saya Radian Nugraha, NRP 5024 2022, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.